Perkawinan merupakan sebuah proses bertemunya jantan dan betina untuk memiliki keturunan. Namun, bagaimana jadinya jika terdapat hewan betina yang dapat bereproduksi tanpa bantuan spesies jantan? Sebelum membahas hewan tersebut, yuk dukung kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan share video ini ya sobat. Karena perkembangan channel Dunia Hewan sangat membutuhkan dukungan kalian. Sobat Dunia Hewan, biasanya hewan bertulang belakang membutuhkan spesies jantan dan betina untuk bereproduksi dan menghasilkan individu baru. Tapi hal tersebut tidak berlaku bagi spesies yang ini. Pasalnya, seekor buaya teridentifikasi membuat dirinya sendiri hamil di sebuah kebun binatang di Costa Rica. Kejadian ini cukup unik karena merupakan kasus pertama dan satu-satunya di dunia. Fenomena ini biasa disebut sebagai melahirkan dalam keadaan perawan dan pernah terjadi pada spesies burung, ikan, dan reptil lainnya. Namun kejadian unik ini belum pernah terjadi pada buaya. Buaya betina berusia 18 tahun itu bertelur di kebun binatang Parque Reptilandia pada Januari 2018. Janin di dalamnya 99,9% identik secara genetik dengan dirinya sendiri. Selain itu, janin tersebut sudah berbentuk sempurna dan telurnya siap untuk ditetaskan. Tetapi sayangnya telur itu tidak menetas dikarenakan si anak buaya telah mati. Sang induk buaya bukanlah merupakan hewan baru di tempat tersebut. Pasalnya, sang induk didatangkan ketika masih berumur 2 tahun. Terlebih, si induk buaya ditempatkan terpisah dari buaya lain sepanjang hidupnya. Fenomena ini semakin diperkuat ketika tim sains kebun binatang tersebut menghubungi tim ahli peneliti hewan yang bekerja di Virginia Tech, Amerika Serikat. Peneliti tersebut telah mempelajari banyak hewan yang melahirkan dalam keadaan perawan atau yang disebut secara ilmiah sebagai partenogenesis. Banyak penelitian yang telah mereka lakukan terkait hewan partenogenesis dalam kurun waktu 11 tahun terakhir. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa lebih dari 99,9% janin tersebut identik dengan induknya. Mereka juga mengonfirmasi bahwa janin itu tidak berasal dari sel kelamin jantan. Pada dasarnya, mereka tidak terkejut pada penemuan ini. Tim peneliti juga berspekulasi bahwa alasan partenogenesis belum terlihat pada buaya karena banyak orang tidak menyadari atau mencari tahu kasus tersebut. Selain itu, mereka menambahkan bahwa semua reptil memiliki persentase untuk menghasilkan individu partenogenesis. Pernyataan tersebut dilontarkan ketika mereka mendapatkan banyak laporan partenogenesis dari orang-orang yang memelihara ular. Pencipta reptil kebanyakan memelihara ular, tapi rata-rata tidak ada yang memelihara buaya. Sehingga kasus ini seakan-akan baru pertama kali terjadi. Padahal sebenarnya sudah banyak yang tidak terekspos, kata beberapa peneliti tersebut. Secara teoritis, hewan ini bisa melakukan partenogenesis ketika populasinya menyusut dan berada di ambang kepunahan. Hal tersebut diyakini terjadi pada beberapa spesies dinosaurus ketika jumlahnya terus menyusut akibat perubahan lingkungan. Mekanisme partenogenesis memiliki pola yang sama pada begitu banyak spesies. Fakta tersebut menunjukkan bahwa partenogenesis sebenarnya adalah ciri khas hewan yang telah diwariskan secara berabad-abad. Partenogenesis umumnya terjadi pada hewan vertebrata tingkat rendah. Proses ini dapat dipicu ketika individu betina tidak menemukan satupun individu jantan di dalam ekosistemnya. Sobat Dunia Hewan, partenogenesis ini merupakan proses adaptasi makhluk hidup untuk terus bereproduksi ketika terjadi perubahan di lingkungan hidupnya. Sekian dulu untuk video Dunia Hewan kali ini, sampai bertemu di video selanjutnya.